Ayub ialah nabi ke-12. Beliau merupakan putra dari Is bin Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang berlimpah, namun ia tidak pernah sombong. Nabi Ayub senantiasa beribadah tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat iblis-iblis tidak senang melihat ketaatan Nabi Ayub. Ia bertekad untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian Allah mengizinkannya agar Nabi Ayub menjadi teladan bagi umat manusia. Iblis pun mengumpulkan anak buahnya untuk menggoda Nabi Ayub. Mereka menyusun rencana agar dapat menggoyahkan iman Nabi Ayub. Hai para iblis, aku mempunyai rencana untuk kalian, agar Ayub tidak lagi taat kepada Allah. Baiklah, apa rencanamu? Aku tugaskan kau untuk memberi penyakit kepada hewan ternak Nabi Ayub. Baiklah, aku ingin ikut serta. Dan aku ingin kau membakar rumahnya serta hartanya. Baik. Kemudian, para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Astagfirullahaladzim. Suamiku, apa yang terjadi? Tidak apa-apa istriku, jangan bersedih. Allah mengambil apa yang menjadi hak miliknya, terus taat kepadanya. Aku mengerti suamiku. Wahai Ayub, kasihan sekali nasibmu. Dalam sekejap kau menjadi miskin. Mengapa Tuhanmu tidak menolongmu sedikit pun? Lalu, untuk apa kamu menyembahnya? Pak Tua, ini sudah takdir. Bagaimanapun kita harus merasakannya. Aku akan merasakan nikmat dan karunia-Nya. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun karena musibah ini. Beliau malah terus giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Lalu, rencana kita tak kunjung berhasil. Apa ada rencana lain? Bagaimana kalau kita bunuh anak-anak Ayub? Ide cemerlang. Semua setuju? Aku setuju. Kemudian iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merubuhkan bangunan itu dan anak-anak Nabi Ayub pun meninggal. Hai Ayub, malang sekali nasibmu. Semua hartamu musnah, kini anak-anakmu juga. Rupanya Tuhanmu tidak memperdulikanmu. Percuma kau menyembahnya, ia juga tidak menolongmu. Sesungguhnya, anak-anakku ini juga milik Allah. Ia juga punya hak. Jadi, saya tetap bersabar dan bersyukur. Iblis kembali gagal dan jengkel. Ia kesal sekali karena Nabi Ayub taat sekali. Namun ia masih belum menyerah. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencana ketiga. Giliran kalian lagi. Aku ingin Ayub diberikan penyakit. Penyakit seperti apa? Bagaimana jika membuat Ayub menjadi buruk rupa dan busuk? Ya, dan para manusia itu tidak akan ada yang mau mendekatinya. Baiklah, aku setuju. Kemudian iblis menaburkan kuman penyakit kepada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya sesak, tulangnya seperti remuk. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi tidak sedap baunya. Nabi Ayub kemudian dikucilkan dan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Hei Ayub, pergilah kau dari kampung ini. Mengapa begitu? Tentu saja kami tidak ingin tertular penyakit busuk dari suami. Tidakkah kalian memberikan kesempatan? Pasti sembuh. Ya, suami pasti akan sembuh dan tak lama lagi orang lain akan tertular. Tidak seperti itu. Rahma istriku, sudah sebaiknya kita pergi. Aku tidak ingin mereka tertular penyakit dariku.
Nah, lihatlah sendiri, ia saja ingin pergi. Tidak, pasti kau akan sembuh. Kita harus pergi. Jika kau tidak ingin bersamaku, tidak apa-apa. Aku ikhlas. Baiklah suamiku, aku akan ikut bersamamu. Aku akan merawatmu sampai kau sembuh. Pergi kalian, dasar busuk. Rahma dengan sabarnya menuntun Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk umat manusia yang tidak bisa menerima Ayub. Tak terasa sudah 7 tahun mereka hidup seperti itu. 7 tahun juga penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun, beliau tidak pernah berhenti beribadah. Beliau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Suamiku, kenapa kau tidak meminta kesembuhan kepada Allah? Tidak istriku, aku merasa malu untuk meminta kesembuhan terhadap Allah. Karena Allah memberiku penyakit baru 7 tahun. Tetapi Allah memberi nikmat, kesehatan, dan kekayaan selama 80 tahun. Aku mengerti, kau sangat sabar sekali. Kau juga sangat sabar istriku. Kau sudah merawat dan menyayangiku selagi aku sakit. Suamiku, izinkan aku keluar sebentar untuk membeli makanan. Terbesit di benak Rahma untuk meninggalkan Nabi Ayub saat itu. Iblis pun mendekat. Rama, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya, tidak ada harapan sembuh untuk mengurusnya. Di sisi lain, di dalam rumah Nabi Ayub, Istriku, Rahma. Apakah kau benar-benar meninggalkanku? Lihat saja, ketika kau kembali, aku akan mencabukmu sebanyak 100 kali. kemudian Nabi Ayub meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan memancarkan sumber mata air. Kemudian beliau meminumnya dan berendam di air itu. Seketika penyakitnya pun sembuh. Ketika Rahma kembali, ia begitu kaget melihat siapa yang ada di rumahnya. Siapa kau? Di mana suamiku? Aku Ayub, Allah telah menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suamiku, aku sangat bahagia. Maafkan aku telah berpikir untuk meninggalkanmu. Tidak apa, terima kasih sudah bersamaku selama ini. Namun, aku harus menepati janjiku untuk mencambukmu sebanyak 100 kali. Nabi Ayub kemudian mengambil segenggam rumput, lalu dicambukkannya pada istrinya sebanyak 100 kali. Nabi Ayub diberi anugerah atas kesabarannya dan ketaatannya. Beliau kembali mendapatkan kekayaannya dan keturunannya. Bahkan kekayaannya lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Beliau juga bersyukur dapat melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Beliau terus melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan agama Allah pada kaumnya.